방금 확인해 봤는데 사진이랑 같은 사람이에요. 여보세요. 확실하고. Banyak orang bilang orang jahat adalah pria baik yang disakiti. Ya, seperti kisah pria ini, seorang pria miskin yang ditipu para gangster hingga istrinya juga dibunuh. Dia pun terpaksa balas dendam dengan berubah menjadi pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Inilah dia, The Yellow Sea. Di awal film diceritakan sebuah tempat bernama Yanbian, suatu wilayah perbatasan unik yang terletak di antara Korea, Cina, dan juga Rusia. Banyak penduduk di area ini yang merupakan keturunan Korea dan Cina yang dikenal dengan sebutan Joseonjok. Di lokasi ini tidak sedikit warga yang mencari penghidupan melalui jalur yang tidak legal. Kisah ini menyoroti kehidupan seorang pria lokal bernama Gunam. Gunam adalah seorang supir taksi yang tengah menghabiskan waktunya di sebuah bar sambil berjudi. Dia terlihat frustasi dan kesal karena mengalami kekalahan dalam judinya. Setelah kekalahan itu, Gunam memutuskan untuk meninggalkan bar dan kembali bekerja mencari penumpang sebagai supir taksi. Keesokan harinya, Gunam kedatangan debt collector yang masuk ke rumahnya. Mereka datang untuk menagih utangnya yang tengah menumpuk. Karena Gunam tidak memiliki uang, para kolektor itu langsung menghajarnya. Lalu mereka menyuruh Gunam segera mencari uang untuk membayar hutang. Setelah mengalami hari yang berat, Gunam mencoba mengumpulkan recehan uang dengan mencari penumpang. Setelah selesai bekerja, Gunam mendekati seorang ibu-ibu. Dia memintanya untuk telepon istrinya yang sedang bekerja di Korea Selatan. Gunam berharap istrinya bisa mengirim uang untuk membantu melunasi hutangnya. Namun setelah menelpon, agen istrinya mengatakan jika istrinya belum memberikan uang. Dan puncaknya, ibu itu memberitahu bahwa istrinya telah berselingkuh dengan pria yang lebih tampan di Korea Selatan. Merasa kesal, Gunam pun mencoba mencari hoki di tempat perjudian lagi. Dia berharap bisa mendapatkan banyak uang untuk membayarkan hutangnya. Namun, keberuntungan tidak memihaknya. Dia malah kalah lagi dan teman-temannya pun tidak berhenti mengejeknya. Karena semua tekanan itu membuat Gunam menjadi mengamuk. Sekarang Gunam mencoba bertemu dengan bos gangster lokal yang bernama Junghak di sebuah pasar. Dia mencoba mencari pekerjaan yang tidak halal, namun bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Lalu Junghak menawarkan sebuah misi yang berat dengan imbalan sejumlah uang yang cukup besar. Misi ini adalah pergi ke Korea Selatan untuk membunuh seorang profesor bernama Kim dan memotong jari jempolnya dan membawanya kepada Junghak sebagai bukti bahwa dia telah berhasil membunuh. Tak punya pilihan lain, Gunam terpaksa menerima misi itu. Esok harinya, Gunam langsung berangkat ke Korea Selatan dengan kapal tua milik seorang nelayan. Dia juga diberi sejumlah uang sebesar 57.000 won atau kira-kira 600.000 rupiah. Uang itu untuk biaya hidup selama dia menjalankan misi di sana. Singkat cerita, Gunam baru saja tiba di Korea Selatan. Dia langsung diterima oleh tim Junghak yang siap mengatur semua kebutuhannya selama di sana. Orang-orang ini juga mempersiapkan kepulangannya ke Yanbian setelah misi selesai. Pada malam itu juga Gunam mendatangi daerah sekitar rumah Profesor Kim untuk mengamati dan mempelajari situasi di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, Gunam mencoba mencari istrinya dengan menunjukkan fotonya kepada orang-orang di sekitar. Akhirnya Gunam diberitahu oleh seorang ibu-ibu untuk mencari sebuah truk putih yang ada di sekitar area itu. 그 사람 이 동네 자주 오니까 하얀색 트럭 찾아봐. 생선 싣고 다니는 트럭. Tidak lama kemudian, dia melihat truk putih tersebut dan ketika truk berhenti, seorang nelayan tua tampak keluar dari truknya. Gunam langsung mendekati dan menanyakan tentang istrinya ke nelayan itu. Nelayan itu ternyata mengenali istri Gunam. Mendengar itu, Gunam tidak bisa menahan emosi, hingga akhirnya dia pun menghajar si nelayan.
갓나 어딨니? Namun, nelayan tua itu tetap diam dan tidak memberitahu keberadaan istrinya. Keesokan harinya, Guna mencoba menghubungi Junghak untuk meminta waktu ekstra 2 hari supaya bisa mencari istrinya. Tapi sayangnya, permintaannya ditolak. Junghak hanya memberi waktu malam ini saja untuk menyelesaikan misinya. Dan di saat yang sama, Gunam pun memulai aksinya. Tapi dia harus berhenti karena ada 2 orang penjaga di depan rumah Profesor Kim yang sempat memergokinya. Karenanya, Guna memilih untuk bersembunyi sementara waktu dan mencari kesempatan yang lebih tepat. Saat mengintai dari jauh, Guna melihat Profesor Kim pulang bersama bodyguardnya. Begitu Profesor Kim masuk ke kamarnya, tiba-tiba 2 orang misterius yang sudah menunggu di dalam langsung menyerangnya. Profesor Kim berusaha melawan dan akhirnya berhasil mendorong salah satu dari mereka keluar dari jendela. Bodyguard yang melihat kejadian itu langsung beraksi untuk membantu. Melihat ada celah, Gunam pun mencoba menyelinap masuk. Tapi apa yang dia temukan selanjutnya sungguh mengejutkan. Ternyata bodyguard-lah yang membunuh Profesor Kim. Ketika Gunam tanpa sengaja membuat sedikit suara, bodyguard itu menyadari keberadaannya dan langsung menyerang. Namun, berkat latar belakangnya sebagai mantan gangster, Gunam bisa mempertahankan diri dan secara tidak sengaja membunuh bodyguard itu karena terjatuh dari tangga. Setelah melihat Profesor Kim yang sudah tidak bernyawa, Gunam cepat-cepat memotong jempol Profesor Kim untuk bukti yang harus diberikan ke Junghak. Namun, saat akan meninggalkan TKP, suara sirine polisi mulai terdengar dan istri Profesor Kim melihat Gunam. Ia mengira jika Gunam adalah pembunuh Profesor Kim. Gunam pun sempat terjebak di gedung itu. Dia pun dengan nekat melompat dari lantai 2 di tengah banyaknya polisi. Nyaris saja dia tertangkap, namun dia terus berlari dan berhasil kabur dari kepungan polisi. Setelah menyelesaikan misinya, Gunam berangkat ke lokasi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tempat pertemuan untuk pulangnya. Namun, yang ditemukannya hanyalah sebuah lapangan yang sedang dibangun jauh dari ekspektasinya. Usahanya untuk menghubungi Junghak juga berakhir sia-sia karena nomor teleponnya sudah tidak aktif. Perlahan Gunam menyadari jika dia telah ditipu dan dimanfaatkan oleh Junghak sebagai kambing hitam. Sekarang Gunam telah menjadi buronan pemerintah Korea Selatan dan akan sulit untuk kabur. Di tempat lain, seorang bos mafia dari Korea Selatan yang bernama Taiwon tengah mengamati berita tentang pembunuhan Profesor Kim. Dia ini adalah dalang dari orang yang memerintahkan bodyguard untuk membunuh Profesor Kim. Namun, karena ia menyadari bahwa ada orang lain yang juga terlibat dalam kasus ini, dengan cepat Taiwon memerintahkan anak buahnya untuk menemukan serta menangkap Gunam, karena dia tidak ingin siapapun mengetahui aksinya. Keesokan harinya, Gunam yang sekarang dicari oleh polisi dan gangster Korea Selatan mencoba melarikan diri ke tempat pertama kali dia tiba, yaitu menggunakan bus kota. Sayangnya, perjalanan bus itu terhenti karena ada razia dari polisi. Dalam situasi terjepit, Gunam terpaksa menyerang seorang polisi untuk mencoba meloloskan diri. Dia sempat menyandra polisi itu sebagai tameng dari tembakan. Dan ketika situasi agak tenang, dia langsung berlari kencang menuju hutan terdekat. Selama melarikan diri, Gunam terkena tembakan di lengan. Tapi dia terus berlari dan mendaki. Dia berusaha keras untuk menghilangkan jejaknya dari kejaran polisi. Akhirnya, polisi pun kehilangan jejak Gunam di dalam hutan. Selain polisi, Gunam juga menjadi incaran para gangster. Saat itu bos gangster Taiwon memutuskan untuk turun tangan dan mencari informasi tentang keberadaannya. Dia menyuruh semua anak buahnya untuk mencari para imigran Joseonjok yang tinggal di Korea Selatan.
Setelah mengumpulkan para imigran itu, Taiwan berhasil mendapatkan informasi penting. Dia mengetahui bahwa ada seorang agen yang bertanggung jawab mengirimkan orang-orang Joseonjok ke Korea Selatan. Dengan informasi ini, Taiwan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menemukan keberadaan Gunam. 면정하게 잡아서 준비하겠습니다. Sementara itu, Gunam tidak henti-hentinya berlari. Dia menembus wilayah pegunungan yang dingin dan juga hutan yang lebat. Dia terus bergerak tanpa kenal lelah untuk mencari jalan keluar. Sepatunya kini sudah rusak dan kakinya juga kedinginan. Sambil terus berupaya untuk menemukan jalan melarikan diri, dia mencapai puncak titik bukit dan menemukan sebuah jalur. Pada malam yang sama, Sungnam, salah seorang dari anak buah Taiwan, berhasil mengetahui keberadaan broker yang mereka buru. Tanpa menunda, Sungnam bersama kawan-kawannya bergegas menuju ke kamar broker itu. Namun, saat Sungnam dan gangster lain masuk ke kamar, dalam sekejap mereka semua dihabisi. Si broker yang ternyata adalah Junghak dengan kelihayannya dapat mengalahkan mereka semua. Hanya Sungnam yang tidak dia bunuh karena dia ingin mencari informasi siapa yang berani mengusiknya. Sungnam dipaksa untuk berbicara oleh Junghak. Akhirnya dengan berat hati, Sungnam mengungkapkan lokasi markas Taiwan kepada Junghak. Sekarang kita kembali ke Gunam yang tengah bersembunyi di sebuah rumah kosong. Secara tidak sengaja, dia melihat salah satu anak buah Junghak yang dulu pertama kali dia temukan. Dia langsung mengambil pisau dan membawa secara paksa orang itu ke sebuah rumah kosong untuk meminta informasi. Namun ternyata, orang itu hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui banyak hal. Frustasi, Gunam akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan menghajar orang itu. Di tempat lain, Junghak yang baru saja sampai di Korea Selatan meminta anak buah Taiwan untuk bertemu dengan bosnya. Hal ini membuat Taiwan terkejut dan merasa terancam. Akhirnya, Taiwan setuju untuk bertemu. Pada pertemuan itu, Junghak ditemani oleh banyak anggota geng Joseonjok yang berada di Korea Selatan. Di sini Junghak mengusulkan kerjasama di mana dia meminta uang yang lumayan besar sebagai imbalan untuk menangkap dan membunuh Gunam. 일 정리되면 그때 가서 잔금 드릴게. 아직 구가 됐는데. Gunam tengah bersembunyi dan menyalakan televisi untuk mengikuti berita terkini. Di sana, dia mendengarkan informasi mengenai seorang perempuan Joseonjok yang menjadi korban pembunuhan. Dan yang mengejutkan, pembunuhnya adalah seorang nelayan tua yang pernah bertikai dengannya. 제가 직장도 소개시켜주고 용돈도 주고. Berita itu pun membuat Gunam gelisah. Dia menduga-duga apakah yang meninggal adalah istri yang dicintainya. Dia segera mencari informasi dari seorang wartawan. Ketakutan Gunam pun terbukti. Wartawan itu berhasil mengkonfirmasi bahwa korban pembunuhan yang disiarkan itu memanglah istri Gunam. 맞습니다. 사진이랑 같은 사람이에요. Mendengar berita itu, Gunam terpaku. Dia tidak mampu berkata-kata, hanya bisa menatap dengan raut wajah tidak percaya. Dalam keadaan syok dan sedih, Gunam memohon wartawan itu untuk mengurusi kremasi istrinya. Gunam berjanji akan membayarnya saat bertemu nanti. Gunam lalu mendapatkan info dari seorang bawahannya yang pernah dia hajar bahwa dia bisa melarikan diri menggunakan kontainer di sebuah kapal. 오늘 밤에 Setibanya di pelabuhan Busan, dia dibantu oleh seseorang yang pernah dia hajar itu, tapi ternyata dia lagi-lagi ditipu. Kontainer yang seharusnya membawanya kabur malah menuju ke Tokyo, Jepang. Saat nyaris terperangkap dalam kontainer, Gunam berhasil melawan dan mencoba melarikan diri. Namun, saat hampir mencapai jalan keluar, dia disergap oleh Junghak dan banyak anak buahnya. Terpaksalah Gunam berbalik arah untuk menghindari para gangster. Sebuah kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Gunam berlari masuk ke kapal dan berhasil mengalahkan beberapa gangster. Tapi karena jumlah mereka yang banyak, dia menjadi kewalahan dan terpojok di ujung kapal.
Dalam upaya terakhir untuk bertahan, dia nekat melompat ke laut, kemudian berenang ke pelabuhan. Gunam berhasil naik dan berlari ke sebuah truk. Beruntungnya, dia masih bisa selamat menggunakan truk itu. Singkat cerita, setelah kejadian di pelabuhan itu, Junghak dan para anak buahnya sedang beristirahat di markas. Tiba-tiba, saat tengah malam dan semua telah tertidur, tempat mereka diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Serangan itu berhasil melukai banyak dari anggotanya. Junghak yang terbangun oleh keributan itu segera siap untuk melawan. Dan tanpa ampun, dia mengalahkan semua musuh dengan brutal. Setelah berhasil menghabisi semua musuhnya, Junghak memutuskan untuk membakar tempat itu. Ternyata penyerang-penyerang itu dikirim oleh Taiwan yang diberi tugas untuk membunuh Junghak dan menghindari pembayaran yang sudah disepakati. Beberapa hari pun berlalu, guna mengunjungi rumah Profesor Kim dan berbicara dengan istrinya. Dia lalu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar cerita sebenarnya, istri Profesor Kim tidak bisa menahan kesedihannya dan langsung menangis. Gunam tidak berhenti di situ. Dia bertekad untuk menemukan dan menghukum orang di balik kasus ini. 그 인간 만나고 나면 내가 꼭 죽여줄게. Setelah itu Gunam berhasil melacak dan menangkap salah satu anak buah Junghak. Kemudian dia langsung menginterogasi untuk memaksanya mengungkapkan dalang di balik pembunuhan Profesor Kim. Setelah mendapatkan cukup informasi, Gunam secepatnya meninggalkan lokasi dengan mobilnya. Namun secara tidak terduga, mobilnya diseruduk oleh seseorang hingga dia kehilangan kesadaran. Pada saat Gunam mulai sadar, dia menemukan dirinya sedang dibawa ke lokasi yang tidak dia kenal. Instingnya untuk bertahan hidup membuatnya bersiap untuk melawan. Namun, pelaku membuka pintu bagasi dan Gunam langsung melancarkan serangannya. Karena sifatnya yang dikenal ganas dan gak kenal ampun, Gunam berhasil membuat penculiknya ketakutan. Karena terlalu takut, penculik itu pun ingin melarikan diri. Namun secara tidak sengaja, dia malah terjatuh dari ketinggian hingga tewas. Saat Gunam melihat isi mobil penculik itu, Gunam menemukan sebuah kartu nama yang ternyata tidak ada kaitannya dengan Junghak ataupun Taiwan. Dan lebih mengejutkan lagi, kartu itu milik Kim Jung-hwan, yaitu seorang karyawan bank. Sekarang kita lanjut ke Junghak yang merasa telah dikhianati. Dia bergegas menuju ke markas Taiwan dengan marah yang tidak bisa ditahan lagi. Dia lalu membantai seluruh anak buah Taiwan dengan kejam. Tak ada satu orang pun yang bisa melawan kemarahannya. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, dia langsung menemui Taiwan. Junghak langsung meminta uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Taiwan yang ketakutan tidak bisa melawan. Akhirnya dia pun hanya nurut dan mengikuti Junghak untuk mengambil uang itu. Namun dalam perjalanan, Taiwan mencoba melarikan diri dengan melompat dari mobil. Akibatnya kakinya pun patah, tapi dia masih terus mencoba meloloskan diri. Junghak yang tidak menyerah begitu saja mengejar dengan kapak di tangannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara dua bos gangster itu. Junghak dengan kebrutalannya berhasil mengalahkan Taiwan. Namun dia juga terluka parah karena banyak luka tusukan yang dia terima. Saat akan meninggalkan lokasi, Junghak pun tumbang. Dia menyerah pada luka-lukanya dan meninggal karena kehilangan banyak darah. Tak lama, Guna mendapatkan kabar tentang kejadian di markas Taiwan dan langsung datang ke lokasi itu. Dia pun menemukan Taiwan dan Junghak sudah tidak bernyawa. Setelah urusan dengan dunia gangster itu selesai, Guna memutuskan untuk menemui wartawan yang mengatur proses kremasi istrinya. Dia memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan abu istrinya. Guna berniat membawa abu itu pulang ke kampung halamannya dan mengakhiri semua masalah ini. Esok harinya, Guna masih memiliki satu misi lagi, yaitu mencari Kim Jung-hwan dan membunuhnya. Namun, saat dia tiba di bank dan menemukan Jung-hwan, secara tidak terduga Profesor Kim muncul dan menemui Kim Jung-hwan.
Ternyata selama ini istri Profesor Kim ini memiliki hubungan dengan si pegawai bank itu. Terungkap juga ternyata ada dua pihak yang ingin membunuh Profesor Kim. Pertama adalah Taewon. Dia marah besar karena Profesor Kim telah merebut wanita simpanannya. Si Taewon ini kemudian mengirimkan mata-mata yang berpura-pura menjadi bodyguard serta dua pembunuh bayaran. Dan yang kedua adalah Kim Jung Hwan. Dialah yang menyuruh Jung Hak untuk membunuh Profesor Kim agar dia mengendalikan harta serta istri Profesor Kim. Di balik semua ini, istri Profesor Kim adalah dalang utama. Dia sangat membenci suaminya yang selingkuh dan membutuhkan jari suaminya untuk mengklaim seluruh hartanya. Melihat kenyataan yang selalu dimanfaatkan ini, dia pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dia capek karena terus dimanfaatkan oleh orang-orang. Lalu, sesampainya di pelabuhan, dia mengancam seorang nelayan untuk mengantarkannya melintasi Laut Kuning ke kampung halaman. Dalam perjalanan itu, Gunam tampak lelah dan saat akan tidur, dia teringat wajah istrinya. Namun tak lama kemudian, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Nelayan itu kemudian membuang mayat Gunam dan abu istrinya ke laut dan dikenal sebagai The Yellow Sea. Di akhir film, terlihat seorang wanita turun dari kereta dan yang mengejutkan, dia ini adalah istri Gunam yang ternyata masih hidup. Ternyata Gunam juga telah ditipu oleh seorang wartawan yang telah menemukan mayat istrinya. Sungguh, sepanjang hidupnya Gunam diwarnai oleh kesialan yang tidak henti-hentinya. Ya, begitu saja film kali ini. Semoga kalian tidak sial ya guys ya. Pak Camat suka makan donat dan film pun tamat.